yang nantinya syafaat beliaulah yang kita harapkan di hadapan Qadhi Rabbul Jalil, yang di hadapan nanti tidak ada guna harta, benda, pangkat, saudara, kecuali hati yang bersih menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disitulah kita harapkan nanti syafaat Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka biar kita nanti lebih gampang mendapat syafaatnya, kalau disebut nama Rasulullah kita berselawat kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan, sallallahu biha asyara." Siapa yang berselawat kepadaku, kata Rasulullah, satu kali, maka Allah memberikan dia rahmat 10 rahmat. Artinya kita berselawat kepada Rasulullah itu serupa mengidu rahmat itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka udah kita bosan-bosan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat, nah paling mulia Sahibul Bait kan. Kemudian nah seterusnya tong ketua sektor Luiliang, sektor Citerep dan sekitarnya, dan sektor Bogor Kota. Teman-teman dongan-dongan madah kona teh ulah dong hatoba ngadah hagu anakin terbing balok nih awan su orang pohon mesti ada awan anak buru markahanggi nakin yang kami indah bisa tersebut konakin sada persada mulai san tongon sampai tu pituan sampai tu jandelaan dua puran kan. Jadi insyaallah kita semua mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita harapkan ya kan. Karena majelis seperti ini majelis yang penuh rahmat ya. Perkumpulan nasional, perkumpulan yang selalu mendatangkan rahmat. Karena itu janjinya Allah dan janjinya dan doa para malaikat yang mengontrol di muka bumi dan di bumi dan langit itu. Doanya kalau ada perkumpulan yang membicarakan tentang Islam, di sana akan turun malaikat dan mengembangkan sayapnya dan berdoa kepadanya. Allahumma gfir lahum, Allahumma gfir lahum. Jadi selagi di shot kita nama doa dari malaikat itu, Allahumma gfir lahum. Ya Allah, ampuni mereka ya Allah. Ampuni mereka ya Allah. Makanya anggodong perkumpulan majelis taklim rajin kita. Anso saran untuk mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ara nama sadar dia kan. Mulai 24 jam kita itu mulai jam sada sampai jam sada musik kan. 24 jam sadari saburngin mulai kita hitung 3 jam kita mar ibadah kan. 3 jam kita mar zikir, ya kan? Anggo banding di luar mar zikir, anggo awo hitung aku paling banget mar kuladuk bisa per 9 roku madung mantapi. Karena coba kita hitung sembahyang subuh paling 5 menit, anggap masih udah zikir 10 menit, 1,5 jam metawain kan. Dong mantap ayo sembahyang subuh 1,5 jam, madut zikir nasi sembahyang 1,5 jam, sembahyang berarti 5 mulai 5 kali 1,5 jam 2 jam 1,5 ada be. Saya 24 jam nak ini kan. Lah Allah, makanya kita berdoa, Allahumma dakhulnal jannata bi rahmatika ya Allah. Ya Allah, masukkan kami ke surgamu hanya karena rahmat Allah. Anggo kita hitung hanya rahmat Allah. Rahmat di Tuhan kita membaik kita masuk surga. Anggo hitung ibadah tak ambung di tunarakuan. Tidak lalu itu. Nah, makanya perkumpulan ini kita harapkan ini yang akan menghapus segala dosa kita dan kekurangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk tadi apa tadi judul laki-laki Isra Mi'raj sekalian tahrib Ramadan. Jadi songon nama ulang menjadi cibinong nalewatinan. Jadi nakon siaran naron kaum anak boru ya kan, anak boru kahanggi ya kan. Kemudian moran non ulang heran amanoan si panjir tanda bahasa Indonesia aja dia. Ndak selalu bilang bahasa parangan bilangan ya kan. Anggap mesti nomor sejar bahasa Indonesia mantap kan. Arah itu kinai zaman ini bisa bahasa Indonesia kan kita campur bahasa ini kan. Jadi mulan non
pas keluar bahasa di Pangaran, oh lagi mulak tuh Pangarongan itu si Gordang anggap kau sini kan. Jadi mulai bahasa Indonesia aja, oh lagi membimbing jamaah haji mungkin ya, tersini istilah non kan, atau mau sambil marsi ajar masuk ini. Jadi dimaklum-maklumi nih kan. Nah penting isinya doa nah bisa kita serap, mudah-mudahan walaupun saudara sautik penon bisa kita amalkan, kita panggil itu Allah Subhanahu wa taala. So dimudahkan Tuhan kita mengamalkan kebenaran yang kita peroleh itu kan, karena mengamalkan arana mengamalkan hidayah itu, ilmu yang kita peroleh itu semata-mata hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan hidayah itu urusan Allah Subhanahu wa taala, dan itu disampaikan Allah Subhanahu wa taala di saat Rasulullah melihat pamannya dipanggil Allah, Abu Thalib, yang Abu Thalib itu diriwayatkan pamannya itu meninggal di dalam kekafiran, tidak beriman kepada Rasulullah. Tetapi Abu Thalib itu selama hidupnya dia adalah pembela Rasulullah. Jadi kalau ada mengganggu Rasulullah, langkahi dulu mayatku, seperti itu. Jangan ada yang mengganggunya. Tetapi dia dipanggil Allah dalam keadaan kekafiran. Karena itulah prihatin ibu orang Rasulullah, sehingga Rasulullah tarsong ditanyai ndak butuh sarukun dia kan biar mana Tuhan ya Allah, sehingga diusahanya dalam satu riwayat di bayin air liurnya mulai san ubun-ubun ni pamannya sampai sabarannya sampai sautiknya nama Tuhan tu ujung nipatnya do masa siloni nasotar naso sampai air liurnya. Apa teguran dari Allah Subhanahu wa taala? Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau ya Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun, tetapi hidayah itu adalah urusanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yahdi man yasha. Allah memberikan hidayah terhadap siapa aja yang dia kehendaki. Jadi dong hak ni ustaz memberikan hidayah kan, Tuhan guru ndak dong, urusan ini Tuhan deh. Makanya kita minta kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah itu kita ulang-ulang dalam salat. Ya kita masuk ke pembahasan tadi Isra Mi'raj. Ini Isra Mi'raj ini kalau kita merenungkan, kita renungkan Isra Mi'raj on mada hikmah tenangna indahna Islam. Arana mulai kita lihat kisah Rasulullah sebelum di Isra Mi'raj kan, dia adalah bertepatan pada Amul Hazan, Amul Huzni, tahun berduka cita. Istrinya meninggal, pamannya meninggal, pokoknya nggak ada lagi penolong, dia udah sendirian, dia udah sedih dia. Ya Allah, seperti itu. Tetapi Allah ingin mengangkat derajat dia itu. Allah ingin memberikan kabar gembira kepada Rasulullah. Makanya dia di Isra Mi'rajkan. Dan ini yang perlu kita renungi, bahwa setiap orang muslim, setiap seorang muslim, setiap halak nama di dunia tidak lepas dari masalah. Makanya kita bersabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersabar. Dengan bersabar dan salat. Nah, dan itulah ilmu sih siluani Rasulullah tu kita Isra Mi'raj salat. Makanya kalau kita ingin bersabar, meningkatkan kesabaran itu harus dibarengi dengan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi kalau kita, ya Allah, Tuhan pengadun Tuhanku, tapi tambah sumbayang, paling nggak sumbayang nih bang, kan? Oh, Tuhan betul panggilan tenar sumbayang, kan? Hayya ala sholah, tidak sumbayang juga. Jadi tidak cocok juga. Jadi napa sih? Wasta'inu bis-sabri wassalah. Jadi minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersabar dan melakukan sholat. Kalau kita Rasulullah itu sedih. Makanya kalau kita cermati lagi kisah Isra Mi'rajnya itu luar biasa. Nah, kita coba kita cermati satu persatu ya dari ayat Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ya, apa? Linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi
Allah Subhanahu wa taala memulai dengan subhana. Subhana itu kan kalau kita lihat dalam Anggota lagi di tafsir dia, subhana itu ada kalimat untuk pujian kepada Allah yang akal kita tidak menerima, tidak mampu mencerna keindahan dan keagungan itu. Makanya keluar kalimat subhana. Subhanalladzi, ayat subhanalladzi, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Itu kan, makanya subhana itu dia adalah subhana pujian kepada Allah yang di luar akal kita tentang pekerjaan yang kita puji itu. Seperti Isra Mi'raj. Kalau Isra Mi'raj itu kita buat kemampuan Rasulullah, nggak mungkin, nggak masuk akal. Kenapa? Karena orang dari Masjidil Haram Makkah itu ke Palestina itu, ke Masjidil Aqsa itu dengan perjalanan biaya itu berbulan-bulan gitu. Masa sampai dari habis Isya sebelum subuh sudah sampai di Masjidil Haram? Akal kita tidak menerima, kan? Tapi kalau Allah kun fayakun, terjadi semuanya. Itulah buktinya dia Allah, ya kan? Kalau masih masuk di akal kita, berarti ciptaan Allah itu masih biasa-biasa. Tapi itu nggak mampu akal kita mencernanya. Tetapi itulah buktinya dia Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang perlu kita yakini, dan disitulah benang merah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu kan, setelah Isra Mi'raj diceritakan itu kan, datang Abu Jahal ya. Abu Jahal itu Amr bin Hisam namanya. Dia datang kepada Rasulullah, ya Muhammad, adong do pega pernah gembiran kabar nalan nagu dokon mutu tu penduduk kota Makkah nya. Adong ya. Amu sedih. Au na potangin udah nih orang paman nih kan, na potangin udah habis sumbang Isa di perjalanan Tuhan Isra Mi'raj. Itu Sidratul Muntaha, langit yang ketujuh di atasnya lagi. Kemudian saya jadi rada menyampaikan untuk penduduk Makkah harus kumpulkan jadinya. On mak kelakuan naso halak naso suka tu Islam. Jadi anggodong kita jumpai di sunari songoni natar lambat dui masa Rasulullah marung do bujahali kan. Jadi kalau nggak itu udah telat ente gitu kan, matar lambat koi na jolo Abu Jahal dong do sebut ko na umparan do ini bah. Nah kok salut kita anggo dong hal na so percaya sunnah ribu mana kan, sih disumbangi sujud munduk sih dirinya. Aduh hikmahnya sudah tapi nak taboto kan, tapi belakangan ada hikmahnya. Seperti itulah Abu Jahal itu. Jadi mau Muhammad, saya kumpulkan penduduk kota Makkah ya. Jadi Rasulullah dikumpulkannya penduduk kota Makkah. Dikumpulkannya ya, karena kan Abu Jahal ini kan memang seniornya kota Makkah itu, ya. Senior kota Makkah yang didengar omongannya. Kalau markumpul dokon Muhammad, dokon macam itu minak pinin, terus istilahnya kan. Udah bicarakan, sampaikan cerita yang tadi malam. Dia sampaikan, saya tadi malam diperjalankan Allah dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina, sampai ke Sidratul Muntaha. Wah, baru pas kalau sini on mak maidamu tukang buali imalang sudah kusia Abu Jahal betul. Jadi yang gurung ngobeson nai dokot kalak nia adong ustad umpamana ada miring-miring di biasa di Rasulullah dokot tukang buali dokot kalak kan, dokot penduduk Mekah. Tidak masalah, pokoknya ini kebaikan kita sampaikan. Bidamu na naman doktor cerita si Muhammadon bo. Dia bedong masuk kali. Nakin niya potangin ni habis boring ini ya. Terus sebelum manyogot masampai so na tu Palestina. Terus tu lagi napa pitu nak baru bulak lagi son. Masuk kali bila laumui. On ma isi de beda percaya tu Muhammadon. Nari tik dua bunia. Terus ini kan orang gila. Jadi di situ ada yang udah setengah-setengah imannya lari. Jadi anggo daung ada tumo kan bisa ditorangkon tempat nih Jabal Abi Qubais kan. Di Jabal Abi Qubais mah di bab sopai mah dikumpulkan si Abu Jahal penduduk kota Makkah. Ada yang nggak percaya pergi,
Ada yang setengah-setengah jadi nggak percaya. Ditinggalkan Rasulullah sendirian. Ditinggalkan Nabi Muhammad. Biar orang ini hidup kau mencari itu dengan ceramah orang ditinggalkan orang. Nacit udah itu. Oh, mula pandok punya ini sakitnya di sini nih ya kan. Tidak tergambarkan acine tapi memarkai gelombang pertama. Biar Muhammad rada teo mencari itu lainnya. Jadi udahlah kalau biarin. Tapi itulah Rasulullah. Kalau namanya kebenaran, apapun berulang, selalu semangat menyampaikan kebenaran itu. Kemudian, kalau tadi penyampaian Rasulullah itu tentang Isra Mi'raj itu di Jabal Abi Qubais, di bawah sofa. Kemudian rumahnya Abu Jahal, rumahnya Abu Bakar. Itu kan dia kalau sekarang itu ada Hotel Hilton di sana, mungkin lebih kurang sekitar 200 meter lah dari Jabal Abi Qubais kan. Jadi mabat na murtad. Nah percaya tinggal kot kali Rasulullah. Semangat musim masih Abu Jahal. Nah Dewi ilo ujungnya waktu si Abu Bakar. Dia lari ke rumahnya Abu Bakar. Assalamualaikum Abi Quhafa ini orang yang sangat mulia juga di kota Makkah. Orang kaya, baik, dermawan, banyak keluarganya. Wah lengkap lah. Nanggu ditani semua. Wah luar biasa. Tuan tanah, sudah pokoknya komni anak ni abat. So ni kakayunnya kan. Ketuk. Abu Quhafa, Abu Bakar. Ada kabar yang mau disampaikan oleh Rasulullah Muhammad dengan mito. Rado, datang Abu Bakar ke Jabal Abu Qubais. Ada Nabi Muhammad sampai Muhammad dan dengan akrab mulia. Jadi sampai Rasulullah tetap semangat seperti songna parjule. Karena tadi malam alhamdulillah dengan berkat kekuasaan Allah saya diperangkatkan dari Masjidil Haram menuju Palestina, Masjidil Aqsa, kemudian menuju Sidratul Muntaha. Ya Abu Bakar percaya dia masuk akal lebih lau perdalani dengan monnya. Apa kata Abu Bakar? Ini kan Jabal Abu Qubais itu di belakangnya ada bukit Namenek kan, Tor Namenek kan katanya. Kalau cuma sekedar itu aja yang dikatakan Rasulullah yang tidak masuk akal sama kamu, jangankan yang itu, kalaupun sekarang disampaikan oleh Muhammad umpamanya ini di balik bukit itu yang tidak masuk akal. Ini di balik begitu dia bilang sekarang sama saya, ya Abu Bakar, hati-hati kamu ada musuh di balik netoron untuk menyerang kitanya, untuk membunuh kitanya. Percaya apalagi ini ya. Kan itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedangkan di balik nitori pina namenek hidup punya dong musuh bahatnya ribuan di si sekali mungkin masuk akal gabusne. Percaya Disitulah makanya julukan Abu Bakar itu As-Siddiq. As-Siddiq itu kan diambil daripada kalimat sodako, benar. Sodako, benar. Kalau orang baik, sodik. Tapi kalau siddiq, orang yang membenarkan dan meyakini dan mengamalkan. Itulah namanya siddiq. Makanya Abu Bakar As-Siddiq yang membenarkan, mempercayai dan mengamalkan. Nah sekarang kita tinggal kita di mana posisi kita, ya kan? Ini itu senar di membenarkan do, mengikuti do, sana mengamalkan. Aduh ngalak membenarkan saja, tapi tidak mengamalkan, kan? Aduh kalau membenarkan, tapi pokoknya nanti kita tulima, lengkap baru disebut dengan as-siddiq, membenarkan, mengamalkan dan meyakini. Kita kembali lagi, ini kita cermati lagi kalimat subhana, maha suci Allah. Jadi kalau ada sesuatu yang anggodok kita lihat, sesuatu yang di luar akal kita, baru kita subhanallah. Jangan nanti kalau ada tabrakan subhanallah, itu nggak benar tuh. Jadi harus penggunaan kalimat itu subhanallah supaya kita berpahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhana itu kalau di bahasa Arab itu kan tasbih, ya kan? Berzikir. Nah, zikir itu kalau kita buat subhanallah itu namanya tasbih. Dengan tasbih memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perjalanan kita
kalau kita cermati bukan sekedar Isra Mi'raj saja yang membuat kita harus bertasbih kepada Allah Subhanahu. Kalau kita lihat perjalanan hidup kita juga itu subhanallah juga kita. Coba kita renungkan juga perjalanan kita itu dari segumpal, mungkin ada yang mulai cari itu aduh istilahnya santai-santai mulai san bibit nih jual di harambir lebih kan benih naik kan sampai melalui hubungan suami istri ayah dutu mata kan. Nah, soalnya kita sebutkan kemarin itu kan bahwa pasangan kita itu adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah menyandingkan isarupohon Tuhan wa min ayatihi khalaqakum. Jadi Allah menyandingkan penciptaan manusia. Di antara tanda-tanda keagungan Allah itu adalah menciptakan langit dan bumi. Ayo kan? Baru sampai itu di selanjutan ayat wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Itu luar biasa. Jadi kalau kita mencermati ayat itu, jadi memang pasangan hidup kita itu adalah merupakan ciptaan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang pasti kita bisa kita ucapkan subhanallah. Siapa bilang yang pasangan kita sekarang jadi pasangan kita kan? Masuk akal? Nggak masuk akal. Kita dulu nggak mimpi kita begitu kan? Apalagi sudah bisa saat pengaruhan ini Cikurang tu Ciputat. Nah terbayang di pada pasangan di balak Ciputat ya. Jadi itu adalah tanda-tanda kebesaran subhanallah. Jadi memang kalau kita merenungkan kehidupan kita ini di luar kita memperingati Isra Mi'raj ini, itu sama dengan mengintrospeksi diri kita supaya kita bersyukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan subhanallah ya Allah. Nah itu dia, makanya kalau kita memperingati Isra Mi'raj itu sama dengan biar kita, kalau istilah bahasa Arab itu muhasabatun nafs, introspeksi diri bahwa di sekitar kita juga banyak tanda-tanda kebesaran Allah yang kita sering melupakan dan mengucapkan subhanallah. Begitu kan? Jadi kita nggak merasakan. Kadang-kadang istri kita, anak kita baik, luar biasa subhanallah. Kadang-kadang jualan kita lancar gitu kan? Semestinya biasa sebulan tahun luar biasa. Bukan sesuap nasi lagi, sebuah mobil gitu kan. Oh, alhamdulillah, subhanallah. Itu jadi itu yang kita memperingati Isra Mi'raj itu biar kembali kepada kita, biar kita banyak rasa syukur kita dengan bertasbih kepada Allah dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan subhanallah. Kadang batu kuisan subhanallah, ulang lupa mana. Sambil sorry kan? Subhanallah. Allah kasih kita kesehatan itu subhanallah. Au itu tercemar bagi cari turun so lebih rasa syukur tatu pada Allah Subhanahu wa taala. Au minggu na lewat kan iseng-iseng duita kan iseng-iseng dia mana na lupa kan berpinggol nanti kan tagi kan. Nah burasa korek berdarah. Oh keras. Perasaan segini lah tadi sound berpinggul na minggu na lewat cek ke dokter beri makanya ditutup gak boleh masuk angin masuk air katanya takut. Jadi terasa nikmatnya subhanallah baru pinggul lebih nase gasotik maponi ngului kan semua dia menikmat di Tuhan lain-lain kan la ilaha illallah jadi lupa na lewati lupa baru alhamdulillah subhanallah pinggulon bayang gunda lewat masuk hari mau pingoron kan. Nah itu sebetulnya kita memperingati Isra Mi'raj itu supaya menambah keimanan kita, rasa syukur kita, biar kita senantiasa bertasbih meningkatkan tasbih kita dengan ucapan subhanallah. Sama dengan subhanalladzi asra bi 'abdi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Bukan Rasulullah sendiri yang jalan. Kalau Rasulullah sendiri yang jalan nggak mungkin dia. Tapi asra diperjalankan Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan nikmat yang kita miliki semuanya. Ya kan? Sebetulnya kan yang di depan kita itu nejolot kan sebetulnya karena sering kita lihat jadi lupa rasa syukur kita. Contohnya kan
anggota kan parkobut-kobut lebih biasa itu sudion kan, anak pangaruan maracar ya kan, pacurba tu adian kan, arong aksialang parkobut-kobut lu sudion. Coba majol isuannya di sialang tobu tanonan rapto tano do tai tobune romanis isuani ya utte top raptano tai romacom kan isuani tarutu marduri coba anggolo tarutu sudi kan subhanallah cuman karena biasa itu tidak batu ditarutu marduri sudah jadi biasa kan. Jadi ini yang kita ulang lagi, kita peringati Isra Mi'raj supaya kita lebih bersyukur lagi, ta'zim, mengagungkan Allah dengan nikmat dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh kita ulangi lagi, kita ulangi Isra Mi'raj, kita duriat masya Allah, subhanallah. Ya kan? Ada lagi rezeki, subhanallah. Jadi ini, makanya kalau kita bertasbih habis sembahyang, kita kan tasbih ya, subhanallah, subhanallah. Itu semuanya realisasi daripada ta'zim kita, mensucikan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, subhanallah, maha suci Allah. Cuman kalau bisa kan kita berzikir, ya berzikir yang kita bisa mengerti artinya. Sekalipun nggak mengerti tapi kita dapat pahala. Bahwa subhanallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kita berzikir, kita nggak ngerti dapat pahala. Tapi kalau kita ngerti, nah itu yang akan mengolah, memperbaiki pola pikir kita. Coba kalau kita subhanallah, maha suci engkau ya Allah. Kalau kita ngerti kan akan terekam dia di pikiran kita kan. Kalau sudah terekam di pikiran kita, otomatis masuk ke hati, iya kan? Kalau masuk ke hati, nah disitulah akan timbul nanti ketenangan. Ketenangan itu akan datang. Makanya kadang-kadang kan orang bertanya, Ustaz, opu ini mula kerabi itu punya kan opu. Udah ipu hidup manusia marji kisah juga tena dong lesna tupak dola pikiran ini ya. Tapi marji kiri dong majelis talim subhanallah la ilaha illallah pikir kurni ya. Aduh we dina ronde do kan. Nanggu arti la ilaha illallah tiada Tuhan selalu tapi pikirnya narok puna bulung-bulung narok isina kue ada onan ya do kan. Jadi susah itu. Makanya memang ada ustad kalau anggota napa sarupudi ada ustad termasuk Ustaz Abdul Somad itu adik kelas saya di Mesir. Dia masuk 98, saya 93, 92, 93. Jadi kalau dia itu kalau ada pengajian, ada lagi satu lagi Ustaz siapa teman itu, dia paling keras kalau ada makanan ke sana dulu katanya. Kenapa? Nggak fokus nanti tuh kalau makan begitu, tapi kalau saya santai aja lah kan. Jangan ulang sampai koring dan tenggorokan non kan. Apalagi non masalah covid museum kan. Koring non musik jadi batuk musik kan. Jadi ulang lupa minum, perbahat minum kan. Anggau tambah kopi nah lebih tambah kopi nih. Jadi kita kembali lagi tadi kalau kita kenapa kita berzikir, tasbih itu kan berzikir. Sementara Allah Subhanahu wa taala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Indah masuk akal kon firman itu hanon. Dia bilang dia bacanya ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah hanya berzikir, dengan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala tatma'innul qulub. Ada ketenangan dalam hati kamu. Ya, karena dia nggak ngerti artinya. Subhanallah, apalagi songon perzikir nih dihitan kan. Tidak ada masalah hidupku nih ya. Gimana kita merenungkan maknanya? Bagaimana masuk ke pikiran kita terus menyerap ke hati kita? Kan begitu katanya kan, dari mata turun ke hati katanya kan. Kalau kata syair orang itu nadratun fatabassamu famau'idun faliqat. Jadi kalimat-kalimat yang kita ungkapkan itu, walaupun kalau sebagian menggunakan itu masa remaja, masa-masa najul lagi jaya-jaya nih kan, ya kan, kalimat-kalimat yang indah itu kita sampaikan karena kita ngerti kan. Sudah di dunia narung berdua lebih ini kan. Kenapa itu masuk ke dalam hati si perempuan umpamanya? Karena dia ngerti. Coba kalau dia nggak ngerti bahasa Arab, ya gali ya Habib gal, nggak ngerti dia pasti pertatei kan. Tapi karena dia ngerti,
masuk ke hatinya, lokot. Kan kita gunakan ke hal yang positif. Nah, makanya itulah tasbih itu. Kalau kita memperingati isyarat, kita kembali lagi ke tasbih itu. Kita bagaimana kita membiasakan berzikir itu. Yang kita mengerti zikir itu, yang dengan kita rasapi, kita akan mangkana kan rado naita sadari kan. Pas adong masalahi, suraita tangis kan. Memutul si madut. Orang tua pina ngasih. Saudara-saudara pena udah Tuhan masuk sudah ratangis kita. Makan wasta'inu bisabri wassalah. Tadi kan ada yang baca dari luar tuh ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya kan? Jadi Allah kalau kita banyak berzikir, banyak tasbih, itu adalah salah satu sarana untuk menggapai ketakwaan kita. Orang yang bertakwa itu orang yang hatinya sudah connect dengan Allah Subhanahu wa taala. Anggo Imam Ali ditanya, "Ma huwa taqwa?" Apa itu takwa itu? At-taqwa hahuna. Bukan sakitnya di sini, bukan. At-taqwa hahuna itu. At-taqwa hahuna. Ketakwaan itu ada dalam hati kita. Itu rahasia kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berzikir, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Tapi kalau ini tidak membuahkan makna yang kita cermati, kita renungkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa mempengaruhi, gitu kan? Tapi kalau kita berzikir, kita renungi lagi kekurangan kita kepada Allah, kemudian kesalahan kita, kemudian masalah yang kita hadapi, tentu kita nggak ada lagi pengaduan lagi. Disitulah kadang-kadang kita tidak merasakan kalau kita sholat tahajud, kita bisa nangis. Tangis kita, sering tangis kita. Kadang-kadang ditolak lamaran juga poning kan. Narung masih kesudah magolap sudah ini ya. Kan? Ditolak dunia, biar memang ditolak nah. Otuk nasola bodoh ni orang madu, masuk kan. Tapi dengan wasta'inu bis-sabri was-shalah, dengan mengingati Isra Mi'raj lagi, wah timbul subhanallah. Ada hikmahnya di sana. Rupanya dapat 6 ginjang, ya kan? Dapat 6 botar jadinya. Kalau kita subhanallah, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada hikmahnya. Ada hikmahnya yang kita tidak tahu. Mungkin anggo jadi sebulan memang masalah. Ya amin. Kan? Nah terlalu mudah riba kan? Jadi iman, tapi kalau kita kembalikan kepada zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra. Nah, meningkatkan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya jadi indah. Kalaupun ditolak, kalaupun hari ini umpamanya biasanya 5 juta omsetnya sehari, hari ini 500.000, tenang aja lah, mungkin kan besok. Allah Maha Suci, Maha Agung Allah itu. Apalagi Covid sekarang, ya kan? Nah, mungkin yang nomor warung mungkin walaupun pengaruh ndak paling ndak langsung dia pengaruh nanggo song dipun. Mohon maaf nanggo ndak salah subhanallahnya itu bisa juga miring juga ke kiri nih. Coba haji umroh tutup. So, masa tahun mulai bulan berangkat tahun lalu 26 Februari terakhir berangkat. Sampai senar Maret malu bisa tahun. Coba mulai dihitung-hitung. Wah, tak ira kapal bisa di beli 20 sen. Matarbot penghasilan di kota ini. Coba orang tuh menghitung-hitung kali-kali nasal barangkat tiap bulan. Belum lebih honor nih bulanan di besok kan. Senar bulan aja udah nomor ron. Tiap bulan memang rodo. Tapi na lewati na sebuah mobil ini robe asal berangkat si mobil masih ya mapiga motor na lewaton. Jadi subhan ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Na urause yang gua madonok tu daganaki tarsuni mah na jolo tinggal pocayo. Nah sampai abi karanggoda arah dagang dipanggil abi jalai kan. Biar abi kayaknya kerja mulu kita ditinggal mulu kita katanya. Lah,
Soalnya nomor dosa di dalam. Ima, ang guna kopi itu na bisa tuh sonon. Sampai jadwal khutbah di Ciputat pe tutup. Arana tagi izin tuh halak. Pas marhut beba jadwal 5 bulan naro, tay dapat giliran berangkat. Mulai tinggalkan non barangkaton non, indah masalah sebuah mobilnya. Karena di kantor di Sega kan, sementara di masjid na amal akhirat do kan, nah sega kali-kali kan. Nah tapi alhamdulillah mulai senari hidup mulai jadwali kan. Nah, selama covid bisa pede, Pak Haji berangkat ya enggak, nanti dapat jadwal di sana bisa. Jadi mangul palan-palan. Tapi majelis di Jakarta kita senari kita tutup DPR tutup. Jadi tidak bisa guson. Alhamdulillah. Senari sebetulnya naron jam tolu nak kina dong acara dia di hotel di Jakarta Pusat. Kemudian ada semacam tersongon seremoni sertifikasi haji, ya. Kemudian diundang kalai, Pak Haji, kamu kan ikut kemarin itu. Jadi kamu harus ikut juga ke hotel. Waduh, saya kasih jadwal dikasih sama sorry mana itu. Afwan gitu kan. Kalau besar kan karena tamatan masjid di sadu. Afwan akhi. On inda bisa iya hon. Ditunda na Bogoron. On di sana. Dongas sabu tahun. Bulan ipaso gitu sega dono kali-kali non itu. Arana sondie penggo masa sona tertulakon. Masa nggak bisa di cancel nah, nggak bisa. Akhirnya afwan, udah kirim afwan. Bisa kusun. Alhamdulillah, subhanalladzi asra bi'abdi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Jadi kita subhanallah, Allah mempertemukan kita di sini. Ya, jadi nikmat semuanya. Walaupun nakin tusa dujo loh kan, salah informasi. Pas gemembel tusa kini telepon. Amang niwan bo, nah yang karena pas lagi asik menyetir muje, telepon nak kan? Tapi alhamdulillah, kenapa bisa jadi indah seperti ini? Subhanallah, ada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, keagungan Allah Subhanahu. Kita merasa perkumpulan kita ini perkumpulan ibadah. Nanti di sini kan di pengajian yang lalu sering kita ulangi. Ini kan dengan kita mulai tadi Bismillahirrahmanirrahim. Ini kamera itu udah difokuskan. Kalau di sini kan kamera HP, ada lagi kamera Allah lebih gede lagi. Nanti akan dipertontonkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Andom ada pengajian lewat ibu dia di Luiliang itu ada Gunung Bundar. Di istana ada Gunung Raya itu ada Gunung Bundar. Jadi Itali juga pengajian tesi. Isi matuk kini pasi putar video i. Rosiel pindiligia selamudo idigia isurgo firdaus alhamdulillah idigia wisendran bo beda isi munte isi alhamdulillah isurgo firdaus yon idigia nah isi ustaz isi panjitannya nah isi panjit banyak. Disitulah seorang muslim bisa memberikan permohonan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyelamatkan saudaranya. Ya Allah, mana tadi si Papa Jitan dulu di Cibinong dia ada, di Ulili yang ada. Ya Allah, di mana dia? Lagi jalur pintu surga dunia dong. Rupanya dibalik-balikan dia. Ya Allah, dia sana angkat dari sana. Diangkat bisa di itu surga jangan itu Firdaus. Nah itu yang perkumpulan kita ini, jangan kita meremehkan ini. Ulang kita anggap remeh, saudara-saudaraku. Jangan kita anggap remeh ini. Perkumpulan ini yang bisa menyelamatkan kita, salah satunya nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mengangkat kita dari kezuliman sampai ke terang benderang lagi. Satu nikmat yang luar biasa. Kalau kata Syekh ulama Ait Al-Qarni, tidak ada ketenangan yang sebenarnya, tidak ada kenyamanan yang sebenarnya kecuali setelah Anda melangkahkan kaki kanan di pintu di dalam surga-Nya Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kenyamanan dan kebenaran, ketenangan yang sebenarnya. Kalau nggak nama mobil Avanza, mobil lawan sudah ketuk gini cogot mati asin, milas non banyak setukin make. Nah sementara saja dulu, kan? Lancar, makanya senantiasa kita subhanallah berzikir,
lancar perjalanan nih, subhanallah. Nah lancar pe subhanallah. Mungkin cukup pigut tijuo kan? Karena mungkin suni arana kadang-kadang isi do cobaan ni Tuhan itu ita biado diingat ya arana go lancar saja lupa ita. Lupa. Makanya anggo kita lihat Indonesia. Nah, kembali lagi kita tadi subhanallah itu zikir yang bisa menenangkan kita, memahami kepikiran kita, kemudian masuk ke hati kita. Kalau udah masuk ke hati kita, apa yang terjadi? Apa yang kita realisasi, timbullah perbuatan kita yang baik. Kadang gua ada zikir-zikir saja, gua saya perbuatan ada kan, kan? Keluar pe kalimat san hurumi pamana kalian ada enggan. Mangecet, ada kan sering kita tangion pemana orang tua ta. Kadang-kadang nih buruki di ita. Taya benda duit kasih sayang di son. Napa lo gue arwata? Ya? Atau pidong atta mula dong akrab kita. Padahal aku suka gue halak nalai mendok kucu ni malah yang mamaku konon ni kan, malah yang dunun naon pinggan nonon dia kan, tayang gue mendok kon indara list lagi baby. Kenapa ada di sini hati subhanallah yang menuntun hati kita, perbuatan kita jadi terkontrol semuanya. Kalau kita angguit usapai menjadi ondongan kop sesudah itu kan anak boru mora kahanggi om majaka Indonesia tau cunari kan marep istilahnya alak Jakarta rempong nilai kan rempong nah mengerti bisa sedengkan bisa serabi artinya suni apakah orang Indonesia itu kurang pintar galak nah tak ada dokter di sini kan dokter profesor di sini apalagi tidak iban kita nah dong apa nah dokter profesor aso terjadi bah tarak na pintar tai na labo. Kenapa? Nggak ada tadi zikirnya subhanallah yang dia mengerti, kemudian kalimat zikir itu merasuk ke hatinya yang paling dalam sehingga timbul perbuatan, ucapan, pekerjaan yang bersih, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena benaso mabiyar do Tuhan bina macam-macam kan? Cuma anggo dong rasa biarnya itu Tuhan. Nah terjadi kan? Anda dia Allah. Andun sademnya anda dia. Mungkin habis kan? Ini sadem. Nah ria anda dia nya. Aranya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lain jangan kasih 100.000 jadilah itu. Enggak ada itunya subhanallahnya itu. Subhanallah, zikir hati yang bersih yang senantiasa berzikir taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan menimbulkan perbuatan kita yang baik. Jadi apa ini dokun di dongatai jadi dengkan. Arana tempe iya saja. Terlambat pusat maklumat tong macetnya. Terlambat seciter biar betung nada udan musenya kan. Naro muse tatung udan. Aruk karjana lain. Indah dong rasa ucapan memang namain bayi sendiri. Kenapa nggak ada zikir? Tak kalau ada zikir subhanallah nggak ada itu. Terlambat. Tong mungkin perjagaan roku naruh manjagona. Kan bahan jadi positif, enak hidup itu, hidup berteman. Jadi adong kisah di sahabat mungkin masuk akal di tunggu sunti taruhku nanggo lalu itu non. Tapi ima sahabat di Rasulullah menanjakan bahwa Rasulullah itu canda, sahabat canda sama dia, canda serius. Namanya ada sahabat Asim ini satu-satunya sahabat kalau ada dia Rasulullah pasti senyum. Suatu ketiga Rasulullah kan luar biasa. Ginjang diraja namanya kan. Jadi adong tamu masuk Islam, tapi dia pengen uji bagaimana keindahan Islam itu. Dia datang dari luar negeri, ya kan? Kalau istilahnya luar negeri Mama Saud kan, masih pada ada seorang Nasrani dari Maroko. Maghribi dia datang ke kota Madinah. Kalau dulu kan onta itu kan masih tunggangan Mercy sekarang itu, iya kan? Apalagi kalau ontanya onta yang merah gitu, merah kehitam coklat-coklatan, itu luar biasa. Itu tunggangan yang istimewa. Kalau di sini kan ada mungkin lewat Lamborghini, gitu kan? Wah ini buat. Jadi dulu onta itu seperti itu kalau lewat itu gitu. Pas masuk ke Masjid Nabawi. Kemudian karena rumah Rasulullah di samping Masjid Nabawi,
masuk, ontanya diikat di depan rumah, ya kan? Dua orang tadi itu diikat masuk ke dalam, berbicara lah tentang Islam dan seterusnya. Nah Asim, dia lihat ada onta yang luar biasa, main lah dia. Dia apa gelagaknya si Asim tadi itu? Diambilnya onta itu, dibuat ikatannya, dibawa ke pinggiran kota Madinah ke tempat-tempat umum, disembelih sama dia. Disembelih sama dia, bagi-bagi dagingnya sama masyarakat. Nggak ada sama dia, dibagi-bagi dagingnya semua. Terus keluar tamu, tidak. Tadi tamu datang mau mengetahui tentang Islam, biar masuk Islam, keluar nggak ada onta. Coba anggomu itu orang percaya di bite indah Islaman lapak sudah nama dia kan, tapi dia mana ontanya. Terus ada sahabat yang lain termasuk Umar bin Khattab, tadi dibawa Asim ke sana, panggil Asim, panggil Asim, dia senyum aja dia. Asim, kamu dipanggil sama Rasulullah. Kata, tahu apa ya Rasulullah? Asim, tadi ada onta apa di sini, kata Umar kamu yang bawa sana. Iya saya bawa tadi ya Rasulullah. Saya bawa. Terus mana? Udah saya potong, saya bagi dagingnya. La ilaha illallah. Tapi emang nggak ada sama dia, dibagi-bagi. Kemudian apa sikap Rasulullah? Disitulah Rasulullah itu kalau melihat sahabatnya itu tidak pernah marah. Kenapa? Hati yang bersih. Nah itu dia, kembali lagi kita subhanallah. Pasti ada hikmahnya yang dilakukan si Asim ini. Dia senyum aja. Dia tanya Aisyah istrinya, kemudian tanya, dibayari onta yang seperti biasa harganya 20.000 rial dinar. 20.000 dibayar sekejap itu, diganti 2 kali lipat lagi, sehingga orang yang Nasrani itu, orang Kristen tadi yang masuk Islam, jadi masuk Islam. Kenapa? Walaupun seperti itu sahabatnya, tapi bukan untuk pribadinya. Dan di samping itu Rasulullah dia ganti tanpa marah. Itu dia. Ada lagi cerita Asim itu memang orangnya seperti itu, lucu. Kemudian waktu ada seperti lebih kurang begini, Rasulullah kan menyampaikan wahyu pengajian syariat Islam dalam Masjid Nabawi. Lagi pengajian dekat mimbar, kalau sekarang di Raudhah lah gitu kan. Nah, lagi pengajian menyampaikan hadis seperti itu. Asim duduk di pojokan, dia lagi asik pengajian begitu, dia pergi ke warung. Nah, dia pergi seperti tidak mungkin lebih kurang dekat masjid itu kan. Dah, roh ya telepon. Opung, ngadi. Buat jalan ada buana paling deges. Ibu pilih buana paling deges. Mana paling mahal? Satu paket mah kan, so mulai tarson parcel lebih baik rapi dibuat dia dengan deges dibungkus, kan masih siap hidang istilahnya kan. Batar itu masjidan nih. Batar itu masjid, tapi dia nggak kelihatan gitu kan. Diantar sama tukang warung kan, diantar. Ya Rasulullah karena ada sahabat, ayo makan. Alhamdulillah ada yang biasa kan, ada orang pengaji kan, ngusung habis tersucur makan, ayo makan. Alhamdulillah. Habis mangan sekitar 1 jam, tukang warung ke Masjid Nabawi nagih, ya kan, wajar lah kan. Ya Rasulullah, tagihannya segini lah. Tagihannya siapa itu yang pesan? Asim di pojok senyum dia. Nah seperti itu. Coba kalau kita hati nggak siap, udah repot ceritanya kan. Tapi kenapa tidak terjadi hal negatif? Subhanallah, hati yang bersih. Nah itu Rasulullah gitu. Kemudian ada lebih parah lagi, itu Umar kan terkenal orang tegas gitu kalau nggak benar. Asim ini orang pemabuk, tukang minum, udah masuk Islam masih minum dia, nggak bisa ditinggalkan katanya. Terus kalau mau sholat dia minum dulu, sampai padahal udah turun ayat khamar itu haram. Terus kata Umar mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan saya biar saya penggal aja itu si Asim itu merusak Islam itu katanya. Merusak Islam itu. Ini Al-Quran sudah turun mengharamkan khamar, tapi dia udah teler pula dia masuk masjid katanya. Minum khamar pulang lagi. Kata Rasulullah, apa katanya? Pernah nggak dengar Umar hadis yang saya pernah bilang, man syahida badaran fahuwa fi sabilillah fahuwa
fil jannah, mubasysyirin bil jannah. Jadi kata Rasulullah, pernah nggak dengar Umar kalau saya ngomong siapa yang ikut perang Badar dia akan diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang dan masuk surga? Pernah nggak dengarnya? Astagfirullah, pernah dengar ya Rasulullah. Nggak bisa lagi, macam-macam dia. Nah itu dia, karena Asim ini termasuk yang ikut dalam perang Badar, karena perang Badar luar biasa. Gitu. Disitulah tolak permulaan bangkitnya Islam itu yang luar biasa disegani gitu. Ya itu dia lucunya Asim. Tapi kenapa tidak dibenci? Karena hati yang bersih. Selalu ada yang titik kebaikan yang sekecil itu yang diangkat. Nah itulah yang kita contoh dengan kita Isra Mi'raj ini. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Nah ini kan dengan kita memperingati Isra Mi'raj ini, yang pertama kita meningkatkan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir kalau bisa kita mengerti, dengan kita mengerti akan merasuk ke dalam hati kita. Kalau hati kita sudah bersih, terjaga, pasti akan keluar kata-kata yang baik dari hati kita. Akan keluar prasangka yang senantiasa positif sahabat temannya, ya kan? Kalau hati yang jernih, terkontrol, yang orang suka marah itu kan karena dia lupa, ya kan? Mau disalib, roberi muntah bulak di marabu ngosap isal apa emak nih, salib, lupa, ini 180 ya banget tuh, kan? Lupa. Tapi kalau salibnya pokoknya, dia biar ambil dulu lah, mungkin dia mau ke rumah sakit itu, enak hidup itu kan. Tapi kan Fazir orang isal apa aman, nah narat temen, ini ya kan? Lupa. Subhanalladzi. Nah juga dengan kita memperingati Isra Mi'raj itu berarti kita semakin meyakini kerasulan Rasulullah. Lebih dari itu bahwa kita semakin yakin kepada Islam ini. Memang Islam ini yang benar yang memberikan tuntunan yang baik kepada kita, ya kan? Nah kalau kita lanjutkan lagi, wajib tikan tukinai bu, mercatu cari itu teman-teman. Jadi jam tiga di tanah matak no, bisa kan? Jadi kesimpulan oleh ini Isra Mi'raj kan sumbaya. Jadi untuk mulai kembali ke subhanallah zikiri sumbangi, coba kita muhasabah lagi tentang sholat kita, karena sholat itu luar biasa perjalanannya dari Masjidil Haram ke Madinah ke Masjid Palestina sampai ke Sidratul, itulah oleh-olehnya. Jadi bukan cuman kita ke Bogor doang bawa itu gitu kan. Jadi emang luar biasa perjalanan Rasulullah itu, dan sholat itu harus kita seriusilah sholat itu. Kita serius karena wasta'inu bis-sabri was-shalah, harus ada sholatnya. Bukti kalau kita hamba Allah Subhanahu wa taala yang menandakan kita lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita semata nggak bisa, kita mengandalkan keluarga kita nggak bisa kita, kan? Jadi harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbaiki sholat kita. Bolehlah, mungkin kalau kita langsung ceramah begini saja gitu cerita sholat, ya mungkin jangan lagi sama. Ini apalagi ini udah tahlul Ramadan kita, ya kan? Udah mau sholat Ramadan itu, nanti Ramadan itu kan memang Ramadan yang bulan yang pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Anggosona umur ta mungkin anggosona mau 49 tahun, mungkin dewasa mungkin 15 tahun kan malu 20 tahun berarti lewat bulan Ramadan nih. Pernah nggak kebayang Ramadan yang tadi lah itu yang 2 tahun yang lalu lah yang mungkin bisa mengampunkan dosa saya. Nah belum jaminan di kita. Jadi kesempatan meriton sebulan lain sampai 3 minggu lain sampai itu Ramadan kita perbaiki masuk bayang tahun mulai sonari, sehingga nanti pas Ramadan udahlah Ramadan yang maghfur, pengampunan dari Allah. Kemudian sholat kita perbaiki lagi, sholat kita jangan lagi sama lagi dengan tahun yang lalu sholatnya, ya kan? Kita baiki bacaannya, karena bacaannya ini memang walaupun dengan kondisi darurat seperti yang pertemuan kita pertama, kalau orang sholat berjamaah tidak baca apa-apa pun Allahu Akbar ikut imam, sah sholatnya.
Tetapi kan alangkah indahnya kalau kita bisa baca doa iftitahnya, bisa al-fatihahnya, kemudian baca ayat lagi, kemudian kita ruku lagi, bisa baca zikirnya subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Kita renungi Allah Maha Agung, sujud, ruku lagi seterusnya. Kan nikmat jadinya sholat itu. Kan kalau kita jangan sampai nanti sholat tarawih itu 23 rakaat 10 menit selesai. Bagaimana caranya gitu kan? Apa yang dibaca gitu kan? Udah wah sungan panduduk ni manuk saja loh ngomong gitu. Jadi mau ulang nih karena kita harapkan sholat itu yang bisa mencegah kita. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bagaimana sholat kita bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar? Kita nggak ngerti. Oh belum subhanallah selesai udah bangkit lagi itu. Tapi dengan kita renungi subhana rabbiyal azim wa bihamdi, kita dulu rabbi firli warhamni, ya Allah ampuni dosaku, ya Allah kasih saya. Jadi indah sholat itu, indah. Nah itulah yang masuk ke dalam hati kita, yang nantinya akan membimbing kita menjadi hamba Allah yang masyhur di langit, yang masyhur, diterkenal di langit, apalagi di bumi disenangi sama teman-teman kita, keluarga kita, handatolan kita. Baik, kau sasudena kahanggi ya tunggane ngora anak buah dan seterusnya kan turbing balok rupanya nakin ya kan perlu domar si aja dapat tumpir balok pun ada turbing balok kan aso tukine makubari nama mulak tuh tapi semua lo iba kan udah makubari nah bisa iba makubari ya langsung dia ilmu itu semuanya bermanfaat, jangan sampai ada dong do halak prinsipnya nah dia nomor hata-hata be dari geso ini langsung dia mungkin anggonong songana belum mengerti mungkin hata-hata sudukun ni atau bangun nak kini kan anggo menyampaikan hukum itu kini ada bahasa nasional kan lebih mengenat tobak kan tapi anggo udah bahasa nah mengerti dah nah Indonesia mulai rasa panjita don dia kan iya main Indonesia ni dalam ya padahal nasa mengerti di Indo binagod palaga-laga aku nakik kan jadi mudah-mudahan dengan kebersamaan kita walaupun pertemuannya singkat, kita berharaplah mudah-mudahan dengan hari-hari ke depan itu kita semakin bisa meningkatkan kualitas ibadah kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang lebih utama lagi, sehingga nanti Allah mengumpulkan kita, memanggil kita dalam kondisi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kami merasa banyak mungkin adong cara penyampaian kini bahasana nah orang pas nah layak kulala pendukun nih si panjai dan makesoni bah. Nah jadi mohon maaf ya kan, kalau ada kebaikan semata-mata itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah mudahkan kita, bukakan pikiran kita, lapangkan dada kita supaya kita senang melakukan kebaikan yang Allah sampaikan kepada kita, yang akhirnya akhirul kalamina wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah Ustadz Nami padung malehin ceramah sangape tausiah. Terima kasih madung sepatkan waktu rosa darion padahal adong jadwal lain aja udah masa ada bukti-bukti hikmatnya Allah Subhanahu wa taala kita bisa pertemuan tuh udah dengan lapang dada ikhlas. Mudah-mudahan ya ditambahna umur barokah tuh datang tuh daun dohot dipasehat dipanjangkan umurna, amin 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 ya rabbal alamin. Jadi masalah semada sudah acara nita sadarion, mari mahita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Sudahi madad salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ndor rasoki naisi diaun ni ahli bait dalam merasoki maju itajo rasuli majolo wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di Pasilaon, ikat. Di Pasilaon. Kita sedih. Mana tergoda? Ini yang masuk. Berarti siapa? Benar, mana balik kamera nih, jadi.